di dalam Tuhan. Yang bersuka katakan bersuka di dalam Tuhan. Katakan bersuka, bersuka dalam Tuhan. Suka, bersuka citalah. Bersuka, yang bersuka cita punya Tuhan Yesus. Merenungkan pujian membuat Tuhan. Bersuka cita. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita yang bersuka. Katakan hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Di dalam siapa? Di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, Bersuka cita, bersuka cita. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka cita. buat Tuhan. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Lebih sungguh lagi anak-anak muda di tempat ini buat Tuhan Yesus. Mari keluarkan suaramu, katakan dengan pujian ini. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Suka, bersuka citalah. Mari yang mengasihi Tuhan. Bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka cita. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka cita. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang Katakan besok bersuka. katakan selamanya. Bersuka cita. Yang buat Tuhan Yesus Kristus pada sore hari ini. Terpuji nama Tuhan Yesus. Seberapa banyak kita yang bersuka cita, boleh lambaikan tanganmu. Haleluya. Masih semangat memuji Tuhan, amin. Amin. Kita percaya kita punya Tuhan Yesus yang ajaib. Say what? Merenungkan pujian ini, katakan tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan.
dahsyat lagi kita boleh kasih tepuk tangan kemuliaan untuk Tuhan kita yang dahsyat, Tuhan Yesus Kristus. Saudara bersuka cita pada hari ini, amin. Yang bersuka cita boleh lambaikan tangannya di tempat ini. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Kita telah datang memuji memuliakan nama Tuhan. Bu Nerjes, tiba saatnya kita mau angkat ucapan syukur setiap kita. Kita mau datang menyembah. Mari sama-sama kita mau rendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita mau tundukkan hati kita. Kita mau satukan hati kita. Terima kasih ya Roh Kudus. Kami telah datang memuji memuliakan nama-Mu ya Bapa. Sungguh kami percaya kami punya Tuhan yang ajaib. Kami punya Tuhan yang dahsyat. Tuhan yang mampu memulihkan, Tuhan yang mampu memberkati setiap kami tempat ini. Tiba saatnya ya Bapa, pada sore hari ini kami mau datang menyembah. Kami mau bawa ucapan syukur setiap kami untuk kasih Tuhan, untuk kebaikan Tuhan yang tak berkesudahan di dalam hidup kami. Kami mau berikan hati kami yang seutuhnya ya Bapa. Kami mau berikan hati kami yang sepenuhnya untuk tinggal di dalam hadirat-Mu ya Roh Kudus. Terima kasih ya Yesus. Mari sejenak kaum muda Bu Nerjes, mari kembali boleh angkat ucapan syukur-Mu. Mari kembali boleh angkat doa-Mu di hadapan Tuhan. Kami datang memuji memuliakan nama Tuhan. Kami datang mengagungkan nama Tuhan. Sebab hanya Engkau yang layak kami sembah ya Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Engkaulah kekuatan di dalam hidup kami ya Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku, mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Lebih dahsyat lagi kita boleh kasih tepuk tangan pengagungan untuk Tuhan kita, Tuhan Yesus. Di sore hari ini kami mau datang memuliakan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Jadilah sesuai bejana-Mu ya Tuhan Yesus. Mari sama-sama kaum muda Bu Nerjes, kita mau datang dengan segenap hati. Sebab Engkaulah kekuatan di dalam hidup kami ya Tuhan. Kekuatan di jiwaku, kami tenang bersama-Mu ya Yesus. ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Oh, tersungkur kami datang menyembah-Mu ya Bapa. tersungkurku di kaki-Mu, terus kami mau rasakan hadirat-Mu ya Tuhan. rasakan hadirat-Mu. Dan ini janji kami ya Roh Kudus.
takkan ku melepaskanmu, kau cahaya. Sambil angkat tangan tinggi di hadapan Tuhan. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku untuk memuliakan-Mu, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu. Kami mau serahkan pikiran kami mau serahkan kehendak kami hanya kepadamu ya Yesus. Ku serahkan harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan. Terus datang dengan segenap hati, mengiringmu ya Bapa, mengiringmu masuk dalam rencana-Mu. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh jadikanku untuk memuliakan-Mu. Kita boleh kasih tepuk tangan kemuliaan untuk Tuhan Yesus Kristus. Biar musik memuji nama-Mu. Ku mau berserah penuh kepadamu Yesus. Haleluya. Terus kami datang dengan kerinduan hati kami ya Bapa. Kami mau serahkan hidup kami tak mau lagi takut, kami tak mau lagi ragu ya Bapa. Sebab kami percaya tak sekalipun Kau meninggalkan kami ya Yesus. Dan jadilah seluruh kehendak-Mu ya Bapa. Mari biar kaum muda Bonercis sambil angkat tangan tinggi di hadapan Tuhan. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan harapanku
jadikan bejanamu untuk memuliakan-Mu. Terus angkat tangan tinggi di hadapan Tuhan, Bonerges. Mengiring-Mu seumur hidupku. Terus kami mau masuk ke dalam hadirat-Mu ya Bapa. Pikiran kehendak kami serahkan kepada-Mu ya Yesus. Kehendakku ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Jadikan ku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Dari tempat-Mu yang kudus, terus kami nyatakannya Yesus. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu. Kehendakku ku serahkan harapanku ku kataku bersama-Mu Tuhan. Bejana-Mu untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu. Kembali kita boleh kasih tepuk tangan, sorak-sorak kemuliaan untuk Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Ku sembah Yesus Raja. Mari pribadi lepas pribadi terus mengucap syukur akan kasih Tuhan. Mari terus angkat sembah-Mu di hadapan Tuhan. Sebab inilah sembah kami ya Bapa. Inilah pujian dari dasar hati kami ya Yesus. Haleluya. Terus kami mau nyatakan kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Terus kami mau nyatakan kasih Tuhan yang begitu sempurna di dalam hidup kami. Terima kasih ya Roh Kudus. Terima kasih Yesus. Kau ku sembah Yesus. Mulia nama-Mu Tuhan. Inilah sembah, inilah pujian, inilah ucapan syukur kami ya Bapa. Biarlah di sepanjang hidup kami, mulut kami tahan hentinya mengucap syukur, mulut kami tahan hentinya memuji, memuliakan nama Tuhan. Sebab kami punya Tuhan yang begitu besar di dalam hidup setiap kami. Terima kasih ya Roh Kudus. Terus kami mau angkat bentuk pengagungan kami ya Bapa. Terus kita mau datang menyembah Kau muda Bonerges. Terima kasih. Sebab Engkau mulia ya Bapa. Sebab Engkau mulia ya Yesus. Sebab Engkau mulia ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih.
sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Sebab Engkau mulia dan hanya Engkau yang layak kami puji ya Bapa. Iya. Dan yang akan selamanya atas semua yang. Terus angkat sembah kita Bonerges. Sebab Engkau mulia, yang duduk dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang. Kami sembah Engkau mulia ya Bapa. Sebab Engkau mulia, yang duduk dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Kembali kita boleh kasih tepuk tangan kemuliaan dan pengakuan untuk Tuhan Yesus Kristus. Sebab Engkau mulia dan layak, yang duduk di tahta dan yang akan atas semua yang di bumi, atas semua yang di bumi. Mari sekali lagi dengan iman percaya kata, atas semua yang di bumi. Di atas kepala lebih dahsyat lagi kita boleh kasih tepuk tangan pengagungan Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih ya Roh Kristus, terima kasih banyak ya Yesus. Terpujilah namamu kekal sampai selama-lamanya. Kami mau tabiskan ibadah ini ya Bapa, dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya hanya bagi satu nama-nama yang penuh kuasa, nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari mengasihi Tuhan bersama-sama kita mau katakan amin, haleluya. Kita boleh kasih tepuk tangan kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Silakan duduk kembali kaum muda mudi di tempat ini. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Kita telah datang memuji memuliakan nama Tuhan, kita telah datang menyembah dan berucapan syukur setiap kita. Tiba saatnya mari sama-sama, terlebih dahulu kita mau saksikan video highlight dari khotbah Ibu Gembala Sidang kita yang terkasih, Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Selamat menyaksikan. Kristen bayi adalah orang yang tidak memiliki kemampuan untuk menerima makanan keras, tidak bertumbuh karena tidak memiliki pengetahuan yang utuh tentang kebenaran. Karena jika tidak bertumbuh berarti itu adalah makhluk mati. Orang Kristen yang tidak mau bertumbuh adalah orang yang skeptis dan orang yang apatis, tidak mempercayai suatu perubahan atau keberhasilan. Orang Kristen yang suam-suam adalah orang yang imannya tergantung pada situasi dan kondisi. Tidak mau bertobat dengan sungguh-sungguh. Mengaku mengenal Tuhan, tapi dalam hidupnya itu seolah-olah Tuhan tidak ada. Mereka pergi ke gereja, tapi keadaan batin mereka penuh dengan kemunafikan. Keselamatan kita orang percaya Yesus hanya karena kasih karunia dan anugerah Allah.
yang melalui iman kita kepada Yesus Kristus. Perbuatan baik bukan untuk mendapatkan keselamatan atau sorga. Apa yang harus kita lakukan untuk kita tidak menjadi Kristen baik? Kita harus bertumbuh dewasa rohani kita. Kemudian juga kita bertumbuh iman kita dalam kerendahan hati. Dan kemudian kita memiliki sikap yang mudah untuk diajar, memiliki hati yang lembut dan peka saat Roh Kudus berbicara kepada kita. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus, dan video lengkap dari khotbah Ibu Gembala Sidang kita yang terkasih, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, dapat saudara saksikan selengkapnya di YouTube channel Gereja Tiberias Indonesia. Tuhan Yesus memberkati. Dan terlebih lagi saya akan bacakan suara gembala yang ditulis langsung oleh Ibu Gembala Sidang kita dengan tema judul Hidup dengan Berkarakter Kristus. Roma yang pertama, doa pembukaan. Tuhan Yesus berkati kami semua jemaat Tiberias, dipersiapkan menjadi mempelai yang siap dijemput dan pesta di kerajaan surga. Berkati jemaat Tiberias, lindungi selalu jemaat Tiberias dan sayangi jemaat Tiberias. Berikan kepada jemaat Tiberias apa yang diperlukan tercukupi, apa yang dikerjakan selalu berhasil, agar semua jemaat gereja Tiberias diprogramkan pesta di kerajaan surga. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Roma yang kedua, hidup dengan karakter Kristus. Ada 4 hal yang harus kita miliki agar kita hidup dengan karakter Kristus. Yaitu yang pertama, teladani karakter Kristus, diambil dari Yohanes 14 ayat yang ke-25 sampai yang ke-27. Karakter Kristen adalah kita yang meneladani dan melakukan ajaran-ajaran Kristus di dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk mengasihi musuh dan tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Dengan meneladani karakter Kristus, yaitu mengasihi banyak orang, maka kita bisa membawa orang yang belum percaya datang kepada Tuhan Yesus. Roma yang kedua, dan poin yang kedua, miliki karakter Kristus. Diambil dari Matius 11, ayat yang ke-29 sampai yang ke-30. Tuhan Yesus memiliki karakter rendah hati, murah hati, tidak berdosa, tidak pernah menipu, dan tidak mencaci maki. Tuhan Yesus adalah kudus, tabiatnya yang kudus itu sangat penting bagi kita orang Kristen. Ketika kita memiliki karakter yang demikian, maka dapat dipastikan di dalam kehidupan ini, kita akan senantiasa menumbuhkan kebaikan bagi diri kita maupun untuk orang di sekitar kita. Yang ketiga, membangun dan mengembangkan karakter Kristus. Diambil dari Kolose 3 ayat yang ke-12 sampai 17 dan Matius 7 ayat yang ke-17 sampai 18. Mengapa kita harus membangun dan mengembangkan karakter Kristus? Hal itu karena terjadinya banyak kemerosotan moral. Saat ini sudah begitu luas kalangan yang merasakan terjadinya kemerosotan moral dan pudarnya semangat keteladanan. Itu sebabnya penting sekali membangun dan mengembangkan karakter Kristen. Dan itu merupakan tugas dan fungsi akhir dari pendidikan dan kehidupan Kristen. Dan yang keempat, yang terakhir, kita harus serupa dengan Yesus. Diambil dari Roma 8 ayatnya yang ke-29. Kita sudah dipilih sejak semula, kita juga ditentukan atau ditetapkan untuk menjadi serupa dengan Yesus. Ini harus menjadi harga mati dari setiap pribadi kita. Orang Kristen harus hidup serupa dengan Yesus. Ada 3 ciri utama karakter Yesus, yaitu yang pertama, Yesus penuh dengan ketaatan. Terdapat di dalam Matius 26 ayat 39. Yang kedua, Yesus mengampuni. Terdapat di dalam Matius 6 ayat 12 sampai 15. Yang ketiga, Yesus mengasihi. Terdapat di dalam 1 Yohanes 4 ayatnya yang ke-7. Dan sebagai doa penutup, Tuhan Yesus, kami berdoa agar kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Kau dan hidup di dalam kekudusan. Menjadi pelaku daripada firman-Mu, hidup menyenangkan hati Engkau, tidak mendukakan hati Engkau dan tidak mendukakan hati sesama. Engkau menghendaki agar nama kami tercatat di dalam kitab kehidupan di surga. Kalau sampai nama kami tidak tercatat sesuai di dalam Wahyu 20 ayat 14 sampai 15, kami akan mengalami kematian kedua, yaitu lautan api. Kami mau bersungguh-sungguh hidup di dalam Engkau sepenuh-penuhnya, dan biar Allah Roh Kudus selalu mengurapi kami memenuhi roh, jiwa, dan tubuh kami. Dan di dalam hidup ini kami mau selalu bertobat dan bertobat, belajar dan belajar setiap hari. Belajar firman-Mu, mendalami firman-Mu dan melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya. Kalau kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Kau, maka terjadilah doa yang Kau ajarkan sendiri, yaitu hidup kami di bumi seperti di dalam surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Yang percaya kembali kita boleh kasih tepuk tangan kemuliaan untuk Tuhan Yesus Kristus.
Tiba saatnya kamu udah benerjas, kita siapkan hati kita untuk dengar kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini. Mari sama-sama kembali kita mau tundukkan hati kita, kembali kita mau rendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita mau bersatu di dalam doa. Terima kasih banyak ya Roh Kudus, kami telah datang memuji, memuliakan nama-Mu tempat ini ya Bapa. Kami telah datang menyembah dan bawa ucapan syukur setiap kami. Sungguh kami percaya Tuhan Yesus bertahta di atas pujian dan penyembahan kami. Dan sungguh kami percaya di balik pujian dan penyembahan kami, ada damai sejahtera baru yang telah Tuhan sediakan di dalam hidup setiap kami ya Roh Kudus. Tiba saatnya ya Yesus, kami siapkan hati kami untuk dengar kebenaran firman-Mu. Sucikan dan kuduskanlah hati kami agar firman yang kami dengar dapat menjadi rema di dalam kehidupan setiap kami ya Bapa. Dan kami juga berdoa untuk hamba-Mu yang terkasih yang menyampaikan kebenaran firman-Mu tempat ini. Bapak Pendeta Sandi Siskandar, Tuhan Yesus berkati senantiasa. Biarlah setiap perkataan yang keluar dari lidah mulut hamba-Nya berasal daripada-Mu saja ya Tuhan. Dan Tuhan pakai lebih dahsyat lagi agar memenangkan banyak jiwa-jiwa untuk kemuliaan nama-Mu saja ya Tuhan. Maka kami mau siapkan hati kami untuk dengar kebenaran firman-Mu dengan hati yang menyembah. Kembali kami masuk ke dalam hadirat-Mu ya Bapa. Maka terimalah sembah kami, inilah hati kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari mengasihi Tuhan, bersama-sama kita mau katakan amin. Lebih meriah lagi kita boleh kasih tepuk tangan pengagungan untuk Tuhan Yesus Kristus. Kita siapkan hati kita untuk dengar kebenaran firman Tuhan dengan hati yang menyembah. Terima kasih ya Bapa. Kami berikan hati kami Tuhan. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagi-Mu di dalam hidupku. Di setiap waktu nyatakan jalan-Mu, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagi-Mu, di dalam hidupku. Di setiap nyatakan ku berikan. Mari bersama-sama kalau benerjas kita mau bangkit berdiri, kita siapkan hati kita untuk dengar kebenaran firman Tuhan di tempat. Oh, semuanya. Dan kasih karunia Kristus kami dan kami terkasih Bapak Pendeta Sandi Siskandar yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada sore hari. Di setiap waktu nyatakan jalan-Mu. Kembali kita boleh kasih tepuk tangan kemuliaan untuk Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya di dalam hidupku. Di setiap waktu nyatakan, oh nyatakan jalan-Mu, nyatakan jalan-Mu. Kita beri tepuk tangan sorak-sorai kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sangat mengucap syukur buat sore hari ini kembali kami boleh berkumpul dalam ibadah Bonerges dan juga latihan choir Natal Tiberias 2024. Kami percaya kami ada di tempat ini tidak ada satupun yang kebetulan. Tuhan yang pilih kami, Tuhan yang panggil kami, Tuhan yang tetapkan kami untuk kami masuk di dalam rencana Tuhan yang besar. Kami percaya setiap kami anak-anak muda, hidup kami penuh dengan kemuliaan Tuhan. Kami punya masa depan yang indah bersama dengan Tuhan Yesus. Bahkan lewat pelayanan kami sebagai Tiberias Choir untuk Natal Gereja Tiberias 2024. Kami percaya apa yang kami berikan buat Tuhan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia.
Tuhan akan berkati studi kami berhasil. Tuhan akan berkati pekerjaan kami berhasil. Tuhan akan berkati masa muda kami. Tuhan akan berkati masa depan kami. Kami percaya kami melayani Yesus Tuhan Allah yang punya kerajaan surga. Maka setiap kekurangan kami, biar Tuhan Yesus yang sempurnakan. Biar Tuhan yang memberikan kami di sore hari ini sukacita, damai sejahtera, dan hati yang berlimpah dengan ucapan syukur. Kami berdoa urapi lidah bibir hamba akan sampaikan firman-Mu. Biar saya firman Tuhan yang disampaikan isi hati Tuhan, menguatkan, memulihkan, dan memerdekakan hidup kami. Kami bersyukur, kami siapkan hati kami untuk sambut firman-Mu, dengar firman Tuhan. Mari bersama-sama siap kita yang percaya, yang disayang sama Tuhan dengan bangga, sama-sama kita katakan amin. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Silakan duduk kembali. Puji nama Tuhan. Selamat sore. Ada Shalom Bonerges? Ada Shalom Bonerges? Puji Tuhan, apa kabar? Luar biasa, saya doa setiap teman-teman yang datang semua dalam keadaan yang sehat, semua dalam keadaan yang baik, semua dalam penyertaan Tuhan yang sempurna. Juga menyapa yang tersambung di dalam live streaming. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan belajar firman Tuhan. Tema di sore hari ini adalah menyadari bahwa waktu yang ada begitu singkat. Coba saya tanya dulu sama teman-teman, siapa yang mungkin hari-hari ini berkata, gak berasa udah mau Natalan lagi. Coba. Yang pernah mungkin dalam minggu-minggu ini atau bulan lalu atau waktu latihan pertama atau ketika pendaftaran choir Natal 2024 dibuka. Coba ada yang pernah sempat berpikir kok waktu begitu cepat ya? Coba saya mau lihat dulu tangan-tangannya. Oke, ya. Nah saudara, teman-teman ya memang waktu itu begitu cepat. Kayaknya rasa-rasanya kayaknya baru kemarin Natalan ya hari ini tapi udah ya mau Natalan lagi kita ya Tiberias Natal Tiberias yang di tahun 2024 ya waktu begitu cepat. Mungkin teman-teman ya yang kuliah ya juga mungkin kok nggak berasa ya tiba-tiba udah semester berapa udah mau PKL lagi ya udah istilahnya udah mau ujian udah akhir ya udah ada yang kerja ya udah mau mulai masuk yang mungkin sekolah mau masuk universitas. Waktu begitu cepat. Ya, makanya saya pelajari adalah waktu yang ada kita harus pergunakan dengan sebaik-baiknya. Katakan amin dulu. Ya, kita buka dulu ya firman Tuhannya Yakobus 4 ayat 14. Jadi temanya menyadari bahwa waktu yang ada begitu singkat. Temanya apa? Oke, ya. Yakobus 4 ayat 14. Kita baca satu ayat. 3, 2, 1, ya. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Ini ayat firman Tuhan Yakobus 4 ayat 14 seringkali digunakan oleh mendiang pendeta Pariaji. Kalau teman-teman yang udah lama mungkin pelayanan atau beribadah, ya Bapak Gembala dulu selalu ingatkan, ya hidup kita ini seperti uap. Ya, Yakobus mengingatkan, ya hidup kita ini sama seperti uap. Teman-teman pernah ngelihat uap? Ya, kayak misalkan masak air, ya, nah airnya itu kan mendidih. Kalau teman-teman melihat air yang mendidih, itu kan ada seperti uapnya. Ya, sebentar saja apa? Dia kelihatan lalu lenyap. Coba kita lihat keterangannya. Karena hidup ini begitu singkat, jika kesempatan hidup yang singkat ini tidak kita gunakan untuk mengejar perkara-perkara rohani, maka sesudah mati kita tidak memiliki kesempatan lagi untuk memperbaikinya. Sekarang adalah waktu yang terbaik. Bilang kiri kanannya, sekarang adalah waktu yang terbaik. Ya, bilang kiri kanannya, sekarang adalah waktu yang terbaik. Kenapa saya mau bilang sekarang adalah waktu yang terbaik? Karena teman-teman mengambil bagian melayani sebagai apa? Tiberias Choir di Natal 2024. Beri tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Ya, artinya apa? Ketika nanti kita udah nggak ada, kita udah dipanggil Tuhan, ya teman-teman apa? Teman-teman sudah melayani Tuhan. Katakan amin.
yang terlambat kalau kita dipanggil Tuhan tapi belum melayani. Nggak ada kesempatan. Makanya hari ini bersyukur. Ya, nanti setelah ini ada latihan, ya, latihan yang semangat. Ya, yang penuh dengan apa? Sukacita. Jangan bete-bete, jangan murung-murung. Ya, apalagi mikirin mantan, ya, atau mikirin ya gebetan, ya, mau PDKT, fokus dulu. Pokoknya di sini semua ya keluarga besar Tiberias Choir. Beri tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Ya, ya, kita tiap hari Minggu nyanyi Kuta Pandang dari suku mana, Kuta Pandang dari gereja mana. Ya, jadi kita berkumpul sini nanti sebentar latihan yang semangat, kasih yang terbaik. Sama kayak tadi lagunya, ku berikan hatiku dan jiwa semuanya di dalam hidup, di setiap nyatakan. Kita sekali lagi beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Slide selanjutnya lagi. Belajar dari firman Tuhan, bagaimana kita mempergunakan waktu yang singkat ini dengan baik. Yang pertama, kita harus hidup seturut kehendak Allah. Bilang sama saya, hidup seturut kehendak Allah. Katakan amin. Kita buka 1 Petrus 4 ayat 2. 1 Petrus 4 ayat 2. Ya, ini ada ayatnya, kita baca sama-sama. 3, 2, 1 ya. Supaya waktu yang sisa, jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia. Tetapi menurut, oke, kita lihat keterangannya. Dalam waktu yang singkat ini, marilah kita belajar taat kepadanya. Sehingga apapun yang akan kita perbuat nantinya dapat menghasilkan buah yang baik bagi kemuliaan Allah saja. Nah ini teman-teman pastikan, teman-teman yang melayani ambil bagian sebagai Tiberias Choir dalam Natal Tiberias 2024. Apa yang teman-teman lakukan, teman-teman semua melayani, maka apa? Teman-teman menghasilkan buah yang baik bagi kemuliaan Allah. Bilang kiri kanannya, kamu menghasilkan buah yang baik. Ada amin? Iya. Kita semua ya teman-teman nanti menari buat Tuhan. Ya, itu apa? Buah. Bagi apa? Kemuliaan Allah saja. Nanti teman-teman di GBK, ya, Desember, perayaan Natal Tiberias, teman-teman semua, ya, benar-benar menari buat siapa? Buat Tuhan. Ya, jadi bersyukur. Ini kesempatan yang Tuhan berikan untuk masa muda teman-teman. Ya, selagi masih ada ingat, mendiang pendeta Paryaji selalu bilang, selagi masih ada kesempatan. Ya, kita hidup sungguh-sungguh. Nah, ini kita dikasih kesempatan, ayo kita pakai ya untuk kita hidup seturut dengan kehendak Allah. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan? Ya, untuk mempergunakan waktu yang singkat ini dengan baik. Yang kedua, kita harus hidup mencintai firman Tuhan. Kalau kita udah tahu hidup kita menghasilkan buah yang baik, kita hidup seturut dengan kehendak Allah, itu enggak lepas dari apa? Kita harus juga mencintai firman Tuhan. Bilang sama saya, mencintai firman Tuhan. Kita buka Mazmur 1 ayat 2. Mazmur 1 ayat 2. Yuk kita baca sama-sama. 3, 2, 1 ya. Tetapi yang kesukaannya ialah, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan, oke keterangannya. Hidup mencintai firman Tuhan adalah keterbukaan dan kerendahan hati untuk mau diajar oleh Tuhan melalui firman-Nya. Teguran diterima dengan sukacita untuk Tuhan membentuk kita sesuai kehendaknya. Perhatikan, mencintai firman Tuhan itu artinya apa? Keterbukaan, kerendahan hati. Kita mau diajar. Jadi kalau kita lagi baca firman, kita renungkan firman, artinya apa? Kita sedang apa? Kita sedang membuka hati kita. Untuk apa? Kita mau diajar. Jadi jangan apa? Jangan sampai kita menjadi apa? Hilang sukacita. Ya, justru setiap firman Tuhan, mungkin ada firman Tuhan yang keras. Mungkin ada firman Tuhan yang teguran, berisi teguran. Tetapi apa? Kita harus terima dengan sukacita. Untuk apa? Membentuk kita sesuai dengan kehendaknya. Ya, makanya di firman Tuhan dikasih perumpamaan. Ya, ada bayi rohani, ya, ada dewasa rohani. Namanya bayi itu, ya, dikasih apa? Dikasih harus makanan yang bukan makanan keras.
Ya, teman-teman pernah ngelihat bayi 1 tahun, 2 tahun langsung dikasih apa? Nasi uduk. Nak nunu, nak nasi uduk, nah ini telur baladonya, nah ini bala-bala jangan ketinggalan. Mati dia. Kesedek. Kalau bayi 1 tahun, 2 tahun dikasihnya apa? Yang encer-encer. Namanya masih bayi. Tetapi kalau orang udah dewasa rohani, pernah lihat orang dewasa rohani masih makan bubur bayi, nak nunu, digituin lagi, nak nunu, ayo nih, kapal terbang, oh. Yang ada apa? Najis. Coba pacarmu, nih yang perempuan, coba pacarmu minta begitu, oh aku mau no, coba cuapin aku dong, cuapin aku, oh no. Gampang. Lu mau, lu najis lu. Lu tahu diri. Ya, nah ini Tuhan ingatkan kita. Jadi setiap kali kita firman Tuhan, baca firman Tuhan, renungkan firman Tuhan, mungkin itu isinya teguran. Tapi ketahuilah, dia sedang membentuk engkau. Untuk apa? Hidup kita seturut dengan kehendak Tuhan. Maka mulai hari ini ayo kita mencintai firman Tuhan. Ya, kita mencintai firman Tuhan lebih dari segala-galanya. Karena firman Tuhan itu adalah kekuatan. Firman Tuhan adalah sebuah jaminan. Firman Tuhan adalah apa? Adalah kabar baik bagi saudara dan saya yang sedang menghadapi tantangan, persoalan, kesulitan di masa depan kita. Tepuk tangannya ngedelay ya. Coba boleh sekali lagi buat Tuhan Yesus. Mantap. Ya, siapa yang mau mencintai firman Tuhan? Nah iya. Jadi kalau pacaran juga harus saling ngingetin. Beb, udah baca firman Tuhan belum? Ya, beb, ya, jangan cuman apa? Ya, jangan cuman kasih emotikon yang ada begini-begininya, yang ada panah-panah gitu. Ya, kasih juga ayat, 1 ayat gak apa-apa, yang penting baca sama-sama. Itu hubungan yang baik, hubungan yang sehat. Ya, gitu. Jadi istilahnya apa? Saling membangun, ya, saling menguatkan, ya, baik yang pria, baik yang perempuan, ya, sama-sama apa? Artinya saling mendukung, ya, pasti hubungannya baik, pasti hubungannya sehat, pasti hubungannya langgeng, pasti hubungannya panjang, pasti hubungannya diberkati Tuhan. Beri tepuk tangan yang dahsyat. Dan yang ketiga, yang terakhir, yuk pemusik, worship leader, maju ke depan. Waktunya sudah cukup? Sudah 20 menit? Oh udah, puji Tuhan ya. Lebih baik ya daripada kelewatan ya. Yang ketiga ya, ini yang terakhir. Bagaimana kita mempergunakan waktu yang singkat ini dengan baik? Yang pertama tadi kita hidup seturut kehendak Allah. Yang kedua kita harus mencintai firman Tuhan. Dan yang ketiga kita harus hidup mencari perkara yang di atas. Kolose 3 ayat 1-2. Kita baca sama-sama 3, 2, 1 ya. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah. Di mana Kristus ada, duduk di sebelah, pikirkanlah perkara yang di atas bukan yang, keterangannya. Memikirkan perkara yang di atas berarti mengisi pikiran kita dengan firman Tuhan. Sehingga semua yang benar, yang mulia, yang adil, yang suci, yang manis, yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Itulah yang terkandung di dalam pikiran kita. Sini seperti teman-teman hari ini berkumpul di tempat ini. Teman-teman adalah anak-anak muda yang sedang mencari perkara-perkara rohani yang ada di atas. Karena teman-teman melayani. Bilang kiri kanannya, kamu disayang Tuhan loh. Ya. Jangan jutek-jutek, sambil senyum dong. Kamu disayang Tuhan loh. Ada amin? Ya. Jadi hari ini ayo kita cari perkara-perkara yang di atas. Dan doa saya, teman-teman yang melayani Tiberias Choir nggak berhenti sampai nanti Natal GBK saja. Setelah Natal GBK, teman-teman aktif di seluruh cabang gereja Tiberias untuk melayani sebagai Tiberias Choir. Amin. Biar sama-sama masa muda kita dipakai untuk jadi berkat, mempermuliakan nama Tuhan. Sebagai kesimpulan, karena hidup ini begitu singkat, marilah kita jalani hari-hari kita dengan hidup seturut kehendak Allah. Mencintai firman Tuhan, mencari perkara yang di atas. Mulai hari ini, jangan sia-siakan waktu yang ada. Selamat sore, selamat latihan, Tuhan Yesus memberkati. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus, kita bangkit berdiri.
Kita bangkit berdiri, angkat tangan kita dua-dua. Terima kasih Tuhan. Bagimu Tuhan seluruh hidupku, pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Mari angkat pujian ini, katakan Tuhan inilah hidupku. Tuhan inilah hidup. Mari sama-sama bilang, ku serahkan padamu. Serahkan padamu segala cita-citaku, cita-citaku, masa depanku, menjadi milik-Mu, menjadi milik. Mari dengan iman katakan, jadikan kami terang di tengah kegelapan dunia, di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduan. Sama-sama angkat tangan kita, katakan, bagimu Tuhan seluruh hidupku, pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan. Sekali lagi sama-sama, bagimu Tuhan, bagimu Tuhan seluruh hidupku, pakailah Tuhan, pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh. Kita beri tepuk tangan sorak-sorai di atas kepala kita bagi nama Tuhan. Lebih sungguh lagi, angkat tanganmu, katakan, bagimu Tuhan seluruh hidupku, pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh. Sekali lagi sama-sama, bagimu Tuhan, bagimu Tuhan seluruh hidup. Katakan, pakailah Tuhan, pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi. Mari angkat tanganmu dua-dua. Bagi katakan, genapi seluruh rencana-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu. Sekali lagi, kami percaya, genapi Tuhan. Genapi rencana-Mu sampai bumi
penuh kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan, pakai kami Tuhan, pakai kami untuk menjadi alat kemuliaan-Mu. Sampai Tuhan datang yang kedua kali, didapati kami tetap setia. Terima kasih Tuhan, beri kami tidak akan kekurangan. Kami tidak miskin, bangkrut. Studi kami diberkati berhasil, pekerjaan kami diberkati berhasil, orang tua kami diberkati, pelayanan kami diberkati. Dan kami percaya apa yang kami lakukan yang terbaik buat Tuhan, kami beri yang terbaik buat Tuhan. Tuhan tidak pernah berhutang, Tuhan yang akan balaskan berlipat-lipat kali ganda. Sama-sama siap kita yang percaya, yang disayang sama Tuhan, dengan bangga kita katakan amin. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Silakan duduk kembali untuk terima tubuh dan darah Tuhan Yesus pada sore malam hari ini. Bagi setiap rekan-rekan muda yang belum menerima perjamuan kudus, boleh lambaikan tanganmu. Teman-teman pekerja di tempat ini akan memberikan setiap kita perjamuan kudus. Sama-sama kita tundukkan kepala kita satu dalam doa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur, kami masuk dalam sakramen perjamuan kudus sesuai dengan perintah Tuhan. Kepada gembala sidang, kembalikan kuasa di balik sakramen perjamuan kudus. Ada tanda, ada kuasa, ada mujizat. Yang sakit sembuh, yang terikat dilepaskan, yang lemah beroleh kekuatan yang baru. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari sama-sama kita angkat rotinya, terlebih dahulu tinggi-tinggi di atas kepala kita, yang akan dibentuk menjadi tubuh Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama dengan iman percaya kita katakan dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari surga. Inilah tubuh Yesus Kristus tertombak, tertikam, tergantung di atas kayu salib. Pertama, yang memberikan kami bersama keluarga keselamatan, memberikan kami hidup kekal dalam kerajaan surga. Kedua, tubuh Kristus ditombak, ditikam di atas kayu salib untuk menyempurnakan agar tubuhku, jiwa, rohku sempurna sehat, sempurna untuk dibangkitkan pada hari kiamat. Ketiga, tubuh Kristus ditombak, ditikam di atas kayu salib agar kami semua bersama keluarga mulai hari ini tidak terkapar di meja operasi, tidak terkapar di rumah sakit, tidak terkapar di ruang ICU, tidak lumpuh, tidak pikun, tidak koma. Aku tolak sakit kanker, tumor, ginjal, tidak cuci darah. Aku tolak sakit jantung, aku tolak sakit paru-paru, urapi pencernaanku sempurna sehat, tidak yaitu sakit apapun. Kami percaya dimanapun kami melangkah berada, dijaga pasukan malaikat, tidak celaka, tidak bahaya, tidak ngalami maut, tidak terpapar virus apapun. Aku aman dalam perlindungan Tuhan. Dalam nama Yesus, inilah roti yang turun dari surga. Makanlah, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari sama-sama kita angkat anggurnya tinggi-tinggi di atas kepala kita yang akan dibentuk menjadi darah Tuhan Yesus Kristus. Mari sama-sama dengan iman percaya kita katakan dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus tertumpah tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan kekal. Pertama, menyucikan menguduskan aku berjanji bertobat, menolak dosa, menolak setan dan perbuatannya. Berkati rumah tanggaku, rumah tangga yang suci kudus. Kami tolak perjinan, percabulan, kami tolak poligami, poliandri, jauhkan keluargaku dari
perceraian, jauhkan keluargaku dari orang ketiga, mulutku disucikan, dikuduskan, tidak nipu, tidak dusta, doa-doaku penuh kuasa tanganku, disucikan, dikuduskan, tidak cemar, tidak mencuri, apa yang kupegang kerjakan pasti berhasil. Kami tolak segala fitnah, fitnah atas keluargaku, fitnah atas gereja. Kedua, oleh dari Yesus, darah anak dombalah, kami semua termaterai menjadi warga surga. Sebagai warga surga, kami semua kumpul di bumi, kumpul di surga, punya rumah di bumi, punya rumah di surga. Yang ketiga, oleh bilur-bilurnya segala penyakitku sembuh hari ini. Jangan diminum dulu. Mari setiap teman-teman doa, sejenak imani apa yang kau doakan, Tuhan dengar, Tuhan jawab. Berkati setiap permohonan doa jemaatmu Tuhan, di tempat ini berkati Iren, kami doa juga berkati Richard, kami doa berkati juga Maria, Gabriel. Kami serahkan setiap kata kalimat doa mereka, kami imani doa orang benar bila dengan yakin doakan sangat besar kuasanya. Dan di atas kayu salib sana Tuhan katakan semuanya sudah selesai dalam nama Yesus. Kembali sama-sama dengan iman percaya, Tuhan Yesus yang mengajar kepada gembala sidang gereja Tiberias bahwa perjamuan kudus ini kuasanya lebih dari roti mana. Pertama, bangsa Israel dengan roti mana makan tidur di padang gurun, diberkati, dicukupi, tidak kekurangan. Kedua, bangsa Israel dengan roti mana, jubah baru, baju baru, artinya mulia, kami mulia, terbang kawan, jumpa Tuhan, pesta di surga. Ketiga, bangsa Israel dengan roti mana, kasut baru, sepatu baru, artinya punya roh majikan, generasi majikan, tidak miskin, tidak bangkrut, tidak gagal, tidak kekurangan, tidak utang-utang. Aku terus naik bukan turun, jadi kepala bukan ekor. Apapun yang kupegang, kerjakan, lakukan, usahakan sepanjang minggu, bulan, tahun 2024. Tuhan berkati berhasil 10 kali ganda, 100 kali ganda. Segala sakit penyakit, kelemahan tubuh, penderitaan, segala kutuk, semua sudah diangkat, diselesaikan di atas kayu salib. Dalam nama Yesus, inilah darah Yesus, darah kebangkitan, darah kehidupan. Puji nama Tuhan Yesus Kristus, sambil naikkan siap syukurmu atas tubuh dan darah Tuhan Yesus. Kita percaya Yesus terlebih besar dalam setiap kehidupan kita. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Kami berdoa buat minyak urapan. Yang pertama, minyak urapan muliakan Allah, muliakan manusia. Yang kedua, untuk mengusir setan, menyembuhkan setiap penyakit. Ketiga, menghancurkan segala kutuk. Dan yang keempat, mengurapi kami lebih dari teman suruh. Kami doa setiap kami yang diurapi minyak urapan, hidup kami penuh kuasa, penuh kemuliaan, penuh mujizat Tuhan. Setiap kami yang diurapi minyak urapan, hidup kami menang atas dosa, menang atas setan, kuasa gelap, roh jahat, menang atas sakit penyakit. Kami yang diurapi minyak urapan setiap hari, kami tolak kutuk miskin, bangkrut, gagal, kekurangan, hutang-hutang, kutuk sakit penyakit, kutuk ketidakberhasilan, semua dipatahkan, dihancurkan dalam nama Yesus. Bahkan kami yang diurapi minyak urapan setiap hari, kami terus naik bukan turun, jadi kepala bukan ekor, yang kami pegang kerjakan berhasil. Kami generasi majikan, di tangan kami ada kuasa, di mulut kami ada kuasa, di hidup kami penuh dengan kuasa Tuhan. Dan kami semua dipersiapkan menjadi mempelai Kristus, pesta di surga kekal sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami doa, setiap tetes minyak urapan ini, setiap pot minyak urapan ini penuh kuasa, penuh mujizat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Kita bangkit berdiri, angkat tangan kita dua-dua, kita berdoa syafaat. Yang pertama kami ucap berkat untuk gembala sidang Ibu Pendeta Darniati Pariaji, bersama juga Kak Argo Pariaji, Pendeta Dr. Ariso Pariaji. Beri kesehatan, panjang umur, ekstra tenaga, ekstra kuasa, ekstra mujizat, sampai Tuhan datang kedua kali. Terus pakai gembala sidang untuk memenangkan banyak jiwa bagi surga. Nama Tuhan dipermuliakan. Kami berdoa berkati Bonerges Youth Ministry, Beloved Kids, Tiberias Choir. Tuhan berkati. Kami serahkan Tuhan, itu sebentar acara latihan
latihan Tiberias yaitu choir Natal 2024. Tuhan berkati agar mereka semua sukacita, penuh damai sejahtera. Dan kami doa pulang dari tempat ini mereka terima berkat-berkat Tuhan. Mereka pulang dengan hati yang limpah dengan ucapan syukur. Dan kami berdoa mereka semua anak-anak muda, generasi pilihannya Tuhan, mereka akan dipakai Tuhan untuk menjadi berkat, untuk mempermuliakan Tuhan. Berkati seluruh penanggung jawab di tempat ini, baik dari mulai koordinator, baik juga tim event, baik juga tim worship team, bahkan juga tim media, bahkan juga tim soundman, bahkan Tiberias Choir, bahkan semua yang ambil bagian terlibat dari pelayanan di sore hari ini. Tuhan, kami percaya jerih lelah kami untuk Tuhan tidak pernah sia-sia. Tuhan balaskan berlipat kali ganda. Juga kami ucap berkat buat bangsa kami Indonesia, Presiden, Wakil Presiden, seluruh Menteri TNI, Polri, perawat, dokter, suster, beri kesehatan, berikan hikmat, roh takut akan Tuhan dalam mengambil setiap keputusan kebijakan semua yang tepat, yang terbaik bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih Tuhan, kami datang dengan berkat, kami pulang membawa berkat dari kerajaan surga. Tuhan memberkati seluruh hidupmu, Tuhan memberkati keluargamu, rumah tanggamu, orang tuamu, Tuhan memberkati segala usaha dan pekerjaanmu, Tuhan memberkati studi anak-anakmu berhasil. Apapun yang kau pegang, kerjakan, lakukan, usahakan sepanjang minggu, bulan, tahun 2024, percayalah Tuhan pasti buat berhasil. Terimalah berkat, rahmat, kasih, karunia Allah Bapa di surga serta penyertaan perlindungan dari Roh Kudus senantiasa menuntun membimbing kita mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang 2 kali menjemput setiap kita semua kawan-kawan terbang ke surga, pesta di surga bersama dengan Tuhan Yesus kekal sampai selama-lamanya. Sama-sama siap kita yang percaya disayang sama Tuhan dengan bangga kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Padamu Allah menciptaku.